belajar materinya yaitu tentang gelombang sinusoidal dan bilangan fasor. Nah, yang pertama adalah gelombang sinusoidal. Apa itu gelombang sinusoidal? Gelombang sinusoidal itu adalah sinyal yang terbentuk dari fungsi sinus dan kosinus. Namanya aja yang sinusoidal, tapi gelombangnya itu bisa berupa fungsi sinus dan fungsi sinus, bukan hanya fungsi sinus tapi fungsi kosinus juga ya. Jadi intinya pada rangkaian AC ya, rangkaian AC itu mengandung besaran atau magnitud dan sudut. Nah, sudutnya ini yang akan kita pelajari yaitu sudut yang terbentuk dari gelombang sinusoidal. Ya. Nah, kemudian rumusnya yaitu bisa didefinisikan sebagai berikut. Vt atau tegangan pada waktu T sama dengan Vm dikali sinus omega T. Ini ya, di mana Vm itu adalah magnitud tegangan, magnitud volt, dikali sudutnya. Sudutnya adalah sinus omega T. Ya, ini domain waktu ya. Ya, pada waktu sama dengan T. Ya, jadi didefinisikan gelombang sinusoidalnya, tegangan sinusoidalnya menjadi Vt sama dengan Vm dikali sinus omega T, di mana Vm itu magnitudnya, sudutnya direpresentasikan dengan sinus omega T. Ya, omega T. Nah, dalam satu gelombang itu ada banyak periode, ya ada beberapa periode, gitu kan. Nah, periode itu didefinisikan sebagai T sama dengan 2pi dibagi dengan omega, di mana omega itu adalah angular frekuensi, frekuensi sudut, dengan satuannya adalah radian per second. Nah, ini gelombangnya ya. Gelombang yang atas itu ya satu gelombang itu yang mana? Satu gelombang itu gelombang naik. Satu periode itu yang mana? Satu periode itu satu gelombang naik, satu gelombang turun. Satu naik, satu kali turun ya. Jadi satu periode itu bisa sama dengan 2pi. Ya. T itu sama dengan 2pi dibagi dengan omega. Ya. Jadi satu periode itu ya sama aja dengan 2pi atau 360 derajat. Ya. Nah, sekarang kalau kita ganti ya, kita ganti komponennya ya tadi ada Vt sama dengan gitu kan Vm dikali sinus omega T ya tadi rumusnya ya. Nah, sekarang kita ganti komponen T-nya itu menjadi T ditambah T periode. Maka Vt ditambah T periode sama dengan Vm dikali sin omega T tambah T periode. Ya, sama dengan T di sini itu sama dengan apa? 2pi per omega ya, atau menjadi Vm dikali sinus omega T ditambah 2pi. Sinus omega T tambah 2pi itu sama dengan sinus omega T ya. Ya, ini Vm dikali sinus omega T ya. Ini kenapa nggak bisa seperti ini? Ada yang tahu? Kok sinus omega, kok ini sebelah kiri sama dengan sebelah kanan? Persamaan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, ya karena sifat trigonometri, ya. Trigonometrinya apa ini? Ini sin, ya. Sin itu gimana gambarnya? Gambar gelombangnya gimana? Gini ya. Gini ya gambar gelombangnya ya. Ya. Terus ini 180. 180 lagi gimana? Ini 180 lagi. Jadi kalau ini 180, sin 180 berapa? 0 ternyata. Kalau tambah 180 lagi, ya tetap 0. Ini 360 derajat, 0. Ya. Contoh yang lain, misalnya ini berapa ini? Ini 90 derajat. Tambah 180 lagi, jadi berapa ini Mbak? 270. Sin 90 berapa? Sin 90 ternyata 1. Kalau tambah 180, berapa ini? 270. Jadi sin 270 berapa? Ya sama dengan 1, sama aja. Jadi sin omega T ditambah 2pi itu sama saja dengan sin omega T tanpa 2pi. Ya, sudah kita buktikan ini. Ya.
Sudah kita buktikan 2pi itu kan sama dengan ya 360 ya, 360 ya. Sama aja, kan kelipatan 180. Ya. Maka VT ditambah T periode sama dengan VT. Gitu ya. Kemudian ada juga namanya fungsi periodik ya, periodik. Itu didefinisikan sebagai F sama dengan 1 per T. Ya, maka bisa kita dapatkan persamaan awal tadi ya, T sama dengan 2pi per omega. Ya. Kita ganti T-nya ya, jadi 1 per F. 1 per F sama dengan 2pi per omega. Ya. Maka omega sama dengan ini naik ya, jadi 2pi kali F ya, ini ya menjadi persamaan T 6 ya, persamaan 2πf. Ya, kemudian apabila kita punya dua gelombang 1 dan gelombang kedua, gelombang sinusoidal 1 dan gelombang sinusoidal 2. Mana itu gelombang sinusoidal 1? Yang ini, yang garis lurus ini ya, ini gelombang sinusoidal 1. Gelombang yang putus-putus itu gelombang V2. Ya, V2. Nah, kalau ini digabungkan itu menjadi ya Vm dikali sinus omega T ditambah theta. Ya. Ini tambah ini ya sama dengan ini, menghasilkan ini. Sinus omega T ditambah theta. Ya. Ya, wis ini kita mereview ya yang halaman ini, yang slide ini. Fungsi trigonometri atau identitas trigonometri. Sinus A plus minus B itu menghasilkan sinus A cos B plus minus cosinus A sin B. Kalau cosinus A plus minus B sama dengan cos A cos B minus plus sin A sin B. Nah, ini gimana cara ngafalinnya? Gimana cara menghafalkannya ini? Dulu pas SMA, pas UTBK. Cara ngafalkannya gimana? Identitas trigonometri ya, kalau pertanyaannya sin ya sin A plus B ya, nanti kata kuncinya adalah kalau sin sebar sama ya. Sebar sama. Sebar apa yang disebar? Fungsi trigonometrinya ya. Sin cos ini kan disebar ya. Sin sama cos sama sin disebar. Bukan sin tapi sin sama cos sama sin ya. Nah, sebar sama. Samanya di mana? Sama tandanya. Kalau tandanya di sini positif, berarti di sini juga positif. Kalau tandanya di sini negatif, di sini juga negatif. Berbeda dengan kosinus. Kosinus itu kata kuncinya adalah kumpul kebalik. Kalau ini sebar sama, ini kumpul kebalik. Kumpul kebalik. Kumpul apa yang kumpul? Fungsi trigonometrinya yang kumpul. Kosinus sama kosinus, sinus sama sinus. Ya, ini kumpul. Ya, kebalik. Kebalik apa yang kebalik? Tandanya. Kalau tandanya ini positif, jadi ini negatif. Ini negatif, ini positif. Ya, jadi kalau sinus tadi sebar sama, kosinus kumpul ke balik. Ya. Identitas yang lain. Ya. Jadi kalau sinus plus minus 180 itu sama dengan min sin omega T. Ya. Min sin omega T. Kalau kosinus omega T plus minus 180 itu menghasilkan min cos omega T. Min cos omega T. Kalau sinus 90 itu ya plus minus kosinus omega T. Kalau kosinus 90 itu minus plus sin omega T. Ini sambil ditulis ya. Sambil dicatat. Sambil dicatat. Kalau ketinggalan ya nanti bisa apa? Bisa dikabari ya, bisa ngomong. Lanjut ya. Nah, ini kita lihat gambar sebelah kanan juga ya. Gambar sebelah kanan ya, dulu pas di SMA diajarkan seperti ini ya. Ini kita punya dua sumbu, misalnya sumbu X itu kita namakan, kita tuliskan sebagai kosinus omega T. Fungsinya adalah kosinus omega T. Sumbu yang Y itu sinus omega T ya. Ini kita fikskan sebagai kosinus, ini sinus ya, kesepakatan ya. Nah, ini adalah
sumbu A, ya sumbu A ini miliknya kosinus, sumbu B miliknya sinus. Jadi A kosinus omega T ditambah sinus omega T itu menghasilkan ini proyeksinya, ya proyeksinya menghasilkan titik yang dihasilkan dari A dan B, yaitu titik C. Ya, maka titik C ini adalah ya dikali dengan sudutnya. Sudutnya yang mana? Ini theta. Ya, theta ini. Nah, theta jadi C dikali sinus apa kosinus dari theta? Ya, C dikali yang dekat dengan sudut. Ya, yang dekat dengan sudut itu harusnya ya yang diajarkan di SMA ya itu kosinus ya, masih ingat ya. Jadi kalau yang dekat dengan sudutnya yang dekat dengan sumbu itu dianggap kosinus. Jadi ini C dikali kosinus min theta. Itu ya. Jadi C dikali kosinus theta min theta. Ini ya, C dikali kosinus min theta. Sama dengan A cos ditambah B sin ya, tadi ya. Di mana C ini kan adalah Pitagoras ya, Pitagoras dari A dan B, segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B atau di A di sini. Ya, tergantung segitiganya mana yang kita lihat. Ya, misalnya siku-sikunya di B. Ya, siku-sikunya di B. Maka C itu sebagai sisi miring, maka C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Kemudian theta, ya theta di sini ya tetanya ya. Maka theta itu yang diketahui mana ini ya? Ini A, ini A, ini B. Ini A, ini B. Berarti A ini kan sampingnya theta. B itu kan depannya theta. Jadi depan sama samping. Apa rumusnya depan sama samping? Tangan. Ya, tangan sama dengan depan per samping ya. Jadi kita pakai itu rumus tangan. Jadi theta sama dengan arkes tangan dari B per A, depan per samping. Ya. Ya. Nah ini contoh yang lain. Ya. Misalnya pada sumbu X itu magnitudnya berapa? 3. Sudutnya berapa? Cos omega T. Jadi 3 cos omega T ini. 3 cos omega T. Terus sumbu Y. Ya, min 4 magnitudnya. Sudutnya berapa? Sin omega T. Jadi min 4 sin omega T ini. Ditambah proyeksinya. Ini. Sudut yang membentuk A dan B. Sumbu X dan sumbu Y. Yaitu ini. Magnitudnya berapa? Magnitudnya 5. 5 kali berapa? Ini sudutnya sudah diketahui di sini. Jadi 5 kali kosinus 53,1. Nah, kosinus 53,1 ini ya. Kalau di sini sudutnya gimana? Ya jadi ini berapa di sini? 90 dikurangi 53,1 ya. Sinus ya, sinus dari ini tadi. Itu ya. Ya, kita langsung contoh soal supaya langsung ngerti ya. Ini diberikan persamaan gelombang sinusoidal ya. 12 cos 50T ditambah 10. Maka amplitudenya berapa? Amplitudo itu sama dengan magnitud. Maka magnitudnya berapa? Halo? Mendengarkan? Masih di sini? Apa kecepatan saya ngomong? Magnitudnya berapa? Halo? Amplitudonya berapa ini? Amplitudo dari persamaan 12 cos 50T tambah 10 derajat. Amplitudonya berapa? 12 bukan, Bu? Iya. Tadi kan sudah dikasih tahu ini rumusnya ya. Ini rumus dasarnya ini. Vm magnitud kan karena rangkaian AC itu mengandung besaran ya, satu besaran dan sudut. Jadi rumusnya ini Vm dikali sinus omega T. Vm itu apa ya? Magnitudnya. Magnitud apa? Magnitud tegangan. Kalau arus
Jadi magnitud arus, besarannya arus, satuannya ampere nanti, ini satuannya volt ini. Ya. Jadi ini untuk sinyal pada soal ini maka amplitudenya atau magnitudnya adalah 12. Oke. Maka amplitudenya adalah 12. Terus fasanya berapa? Mas? 12 volt. Fasanya berapa? Fasanya berapa? 10 Bu. Iya, 10. Fasanya 10. Ya. Ini kan rumusnya tadi gini ya, Vm sama dengan ya sinus atau cosinus ya dari 50T, dari omega T ya rumusnya ya. Omega T ditambah theta atau fasa. Ya. Jadi fasanya adalah 10 derajat. Ya. Terus frekuensinya berapa? Frekuensinya berapa? Frekuensi bukan Bu. 50 Bu. 50. Ya, 50 itu apanya? Iya ya, ini frekuensi angular ya, frekuensi angular, sorry, ini frekuensi angular. Berarti frekuensi angularnya berapa? Omega, omeganya berapa? 50. 50 ya. 50 radian per second. Ya, ini frekuensi angular. Kemudian ya kita lihat cari periodenya. Periodenya sama dengan 2pi per omega. Omeganya tadi sudah tahu 50 radian per second. Ya, maka periodenya 0,1257 second. Frekuensinya berapa? Ya 1 per T, 7,958. Apa maksudnya frekuensi sama dengan 7,9 Hertz itu? Maksudnya apa? Frekuensi sama dengan 8 itu. 8 Hertz. Frekuensi sama dengan 8 Hertz. Artinya apa ini? Artinya dalam 1 second atau dalam 1 siklus, sistem tersebut bisa menjalankan 8 tugas. 8 tugas. Ya. Dalam 1 periode atau dalam 1 siklus atau biasanya dalam 1 detik. Ya. Ya, jadi misalnya kita mau buat robot. Nah, robotnya itu frekuensinya adalah 20 Hz. Ya, 20 Hz. Maka artinya apa ya? Jadi dalam 1 second itu dia menjalankan 20 refresh rate. Ya, 20 kali merefresh. Ya, supaya dia bisa mendeteksi apakah ada objek di depannya. Gitu ya. Secara cepat mendeteksinya. Kalau 1 detik 1 deteksi, ya nanti lama-lama nabrak dia. Kalau ada benda yang cepat kayak citah misalnya ya, kayak apa? Benda yang jalannya cepat. Nah, itu nggak bisa dideteksi sama dia. Kenapa? Karena benda tersebut, objek di depannya itu kurang dari 1 second jalannya. Ya, jadi kita kalah sistem kita, gitu ya. Maksud dari F ini adalah 8 kali menjalankan tugas dalam 1 siklus. Jadi semakin besar, jadi semakin bagus. Lanjut, kalau contoh yang kedua ini, 30 sinus 4 pi T min 75, maka amplitudenya berapa? Syafiq, amplitudenya berapa ini? Sama kayak tadi. Amplitudenya berapa? Iya Bu. Sebentar Bu. Amplitudenya yang 30 bukan Bu? Iya, amplitudenya 30. Terus fasanya berapa? Fasanya yang 75 derajat Bu.
Fasanya min 75. Oh ya Bu, maaf Bu, min 75 Min Bu. 75. Kalau frekuensi sudut, frekuensi angular, Frekuensi sudut. omeganya. Yang ini Bu, 4pi. Iya, 4pi. Periodenya berapa? Maka periodenya berapa, Syafiq? Periode. T itu sama dengan apa tadi rumusnya? 2pi per omega. Maka periodenya berapa, Syafiq? Setengah Bu. Iya, setengah. Kenapa setengah? Karena omeganya adalah 4pi. Ya, maka T-nya adalah setengah. Frekuensinya berapa? 1 per setengah. Berapa? 2. 2 Bu. 2 Hertz. Ya, terima kasih Syafiq. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, berarti ini artinya frekuensi sama dengan 2 Hertz. Artinya adalah dalam 1 second itu dia menjalankan 2 tugas. Ya. Maka 1 tugas dijalankan dalam waktu setengah second ini. Ya, sudah terbukti ya. Dalam menjalankan 1 tugas dia menjalankan setengah second, 0,5 second. Ya, berarti 1 second menjalankan 2 tugas. Ya. Wes, ini jawabannya tadi ya. Amplitudenya 30, fasanya min 75, frekuensi sudutnya itu 4pi atau 4 kali 3,14. Terus periodenya 0,5, frekuensinya 2 Hz. Ini sambil dicatat ya. Sambil dicatat. Lanjut. Tentukan sudut dari sudut fasa dari tegangan berikut ini. Ya, tegangannya ada 2 tadi ya, V1 dan V2. Maka sudut yang terbentuk dari 2 tegangan ini berapa? Ya. Kemudian tentukan juga sinusoid mana yang mendahului atau tertinggal. Ya. Ini ya. Jadi tadi balik lagi ke sini ya. Ini V1. V1 yang mana? V1 itu yang garisnya terang ya, garisnya tebal, itu V1 ya. Ini V1. Terus V2 itu garisnya putus-putus. Ya. Jadi kalau nampak dalam gambar ini, dalam grafik ini ya, dalam grafik ini artinya V1 itu ya, V1 itu mendahului dari V2. V1 mendahului terhadap V2 dalam gambar ini ya. Dalam gambar ini. Jadi nanti tetanya pasti negatif kalau V2 itu. Ya. Kenapa ya? Dilihat dari gambarnya ini. V1 itu mendahului dari V2. Ya. Selain mendahului ada apa lagi, Bu? Ya, ada leading. Leading itu mendahului. Terus ada lagging. Lagging itu tertinggal. Ya. Ada leading, ada lagging, ada mendahului, ada tertinggal ya. Mendahului dan tertinggal terhadap apa? Dapat dilihat di mana? Ya, dapat dilihat pada ya sudutnya. Kita lihat di sudutnya. Sudutnya ini ya mendahului apa tertinggal dari sinyal yang lain ya. Leading atau lagging ya. Tadi kalau gambar ini V1 itu mendahului terhadap V2 atau kebalikannya V2 itu tertinggal ya sebesar theta terhadap V1. Ya, kita lihat dari sudutnya. Tapi ini di sini VM-nya sama. Magnitudenya sama yaitu VM ya, cuma sudutnya aja yang beda. Ya, sudutnya saja yang berbeda. Nah, kalau di sini gimana? Ini kira-kira V1 itu mendahului apa tertinggal dari V2? V1 itu mendahului apa tertinggal dari V2?
Ya nggak bisa kita lihat. Kenapa? Karena yang satu cos, yang satu lagi sin. Ya, jadi nggak bisa kita lihat ini. Beda fungsinya. Ya, jadi supaya sama, ya kita samakan yang sama-sama cos atau sama-sama sin. Ya, coba ya, ini kita konversi ya supaya sama mereka. Ya, yang kita konversi coba cosnya ya. V1-nya ya, V1 jadi sin coba ya. V1 itu rumusnya gimana itu sinyalnya? Min 10 kali kali kosinus kali kosinus omega T ditambah 50. Ya. Maka gimana tadi rumusnya? Rumus di sini ya. Ini ya, 9.10. 9.10. Ya. Kosinus omega T plus minus 90 derajat itu menghasilkan minus plus sinus omega T. Ya. Jadi gimana ini? Ini ya. Jadi menjadi 10 atau min kali min ya. Jadi positif 10 ya ini ya. 10 sinus omega T ditambah 50 dikurangi 90. Ya. Maka sama dengan 10 kali sinus omega T dikurangi 40. Dikurangi 40. Ini V1-nya. V2-nya ini 12 kali sin omega T min 10. Ya. Kalau V1 itu sama dengan 10 kali sin omega T min 10 min 30. Nah, vol. Nah, kira-kira V1 itu mendahului atau tertinggal dari V2? Kira-kira V1 itu mendahului apa tertinggal dari V2? Atalah. Tertinggal, Bu. V1 itu tertinggal. Tertinggal sebesar berapa? Tertinggal sebesar 30 derajat dari V2. Ya. Jadi V1 itu tertinggal atau lagging. Lag terhadap V2 sebesar 30 derajat. Atau kebalikannya, V2 itu leading, mendahului dari V1 sebesar 30 derajat. Ya. Ini ya jawabannya ya. Ini jawabannya. Nah, kalau ini gimana, Mas?
Ya, mohon maaf ya. Keluar tadi. Ya ini tadi ya. Tadi sampai sini. Tadi soalnya adalah ada I1 dan I2. Nah, kita mau pertanyaannya adalah apakah I1 mendahului atau tertinggal dari I2? Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita samakan dulu, ya, sama-sama sinus atau sama-sama cos. Dan magnitudnya juga minimal harus sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya, supaya nanti digambar magnitudnya ya ini apa? Tandanya sama, ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya. Nah, ini sudah sama. I1-nya min 4 sin 55, I2-nya juga sin, ya. Sin min 155, ya. Sehingga I1 ya, I1-nya kan 55, I2-nya min 155. Sehingga I1 itu leading terhadap I2 sebesar 210 derajat, ya. Atau kalau dibalik, maka I2 itu lagging atau tertinggal terhadap I1 sebesar 210 derajat. Itu ya. Ini jawabannya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Silakan. Bu, izin bertanya. Iya. Untuk menyamakan persamaannya ini bebas Bu, mau yang I1 atau I2 dulu. Iya. Ya terserah mau jadikan cos atau mau jadikan sin. Ya. Patokannya tadi Oke, pakai terima kasih, sifat Bu. trigonometri. Ya bebas. Yang penting sama-sama sin, sama-sama cos. Ada lagi yang lain? Ini tahu ya, leading sama lagging ya. Kita lihat dari derajatnya, dari fasanya, dari sudutnya, bukan dari magnitudnya ya. Ya wis, kita next. Kita lanjut ke bilangan fasor. Ada yang tahu bilangan fasor di SMA? Ya, bilangan fasor itu adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan amplitudo dan fasa pada gelombang sinusoidal. Ulangi, bilangan fasor, ya, fasor itu adalah bilangan kompleks. Namanya aja bilangan kompleks. Ya, kalau di SMA kita tahu bilangan kompleks itu yang ada komponen bilangan real dengan bilangan imajiner, gitu kan? Nah, ini bilangan realnya yaitu X dan imajinernya adalah JY nih, yang mengandung J. J ini kan pasti bilangan imajiner, ya. Kenapa disebut bilangan imajiner? Ya karena J itu sama dengan akar min 1. Ya, akar yang tidak real atau imajiner. Fasor adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan amplitudo atau magnitud, ya. Amplitudo itu adalah besarannya, ya. Nilai besaran dan sudutnya atau fasa pada gelombang sinusoid, ya. Nah, bilangan kompleks itu dapat dibentuk dalam yang pertama adalah bentuk rektangular. Rektangular itu rumusnya atau didefinisikan sebagai Z sama dengan X tambah JY. Di mana X itu adalah bilangan real, JY itu tadi bilangan imajiner. Ya. Kemudian yang kedua, fasor atau bilangan kompleks itu bisa diubah dalam bentuk, ya,
ditulis dalam bentuk bilangan polar, dalam bentuk polar, yaitu ini, R dengan sudutnya theta, Z sama dengan R dengan sudutnya theta, atau bisa dalam bentuk eksponensial, yaitu Z sama dengan R kali E pangkat J theta. R kali E pangkat J theta. Ini adalah bentuk eksponensial. Ini bentuk polar. Ini bentuk rektangular. Ya. Dari R, di mana R itu adalah magnitud dari Z. Theta itu adalah fasa dari Z. Maka Z itu bisa kita representasikan dalam 3 bentuk. Ya. Yaitu bentuk yang pertama, yaitu bentuk rektangular, yaitu Z sama dengan X tambah JY. Kedua, bentuk polar, yaitu Z sama dengan R dengan sudutnya adalah theta. Dan yang ketiga, terakhir, bentuk eksponensial, yaitu Z sama dengan R kali E pangkat J theta. Ini sambil dicatat ya, sambil dicatat. Jadi ada 3 bentuk fasor, rektangular, polar yang ada sudutnya, dan eksponensial. Namanya aja eksponensial, berarti ada E, eksponen. Ya. Nah, gimana caranya merubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya? Ya, misalnya ini, kita mau mengubah bentuk dari rektangular ke polar. Polar itu mengandung R dan theta. Ya, gimana cara mendapatkan R? Ya, R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka didapatkanlah nanti R untuk bentuk polar. Ya. Kemudian ada theta. Theta itu bisa didapatkan dengan cara mengarkestangenkan Y per X. Y per X. Didapatkan theta. Ya. Ini dari rektangular ke polar. Persamaan 16A. Terus kalau sebaliknya gimana? Dari polar ke rektangular, ya ini rumusnya 16B. Mencari X sama dengan R dikali cos theta. Kalau Y sama dengan R kali sinus theta. Ya, ini dari polar ke rektangular. Ya. Maka Z, persamaan fasor Z itu dapat ditulis sebagai berikut. Ya, Z itu sama dengan ini, rektangular sama dengan polar sama dengan eksponensial. Ini ya, X tambah J, Y sama dengan R theta, dengan sudutnya theta, sama dengan R kali cosinus theta ditambah J kali sinus theta. Ya, kenapa kok bisa gini ya? Karena X-nya kan ini, R cos theta ditambah J kali sinus theta kali R ini ya. Kalau kita bawa ke grafik ya, maka sumbu X ini adalah sumbu untuk bilangan real. Sumbu untuk bilangan real. Dan sumbu Y itu adalah sumbu untuk bilangan imajiner. Imajiner itu seperti apa sih? Yang ada J tadi, YJ. Ya. Kalau 2J berarti dia di sini, 2J. Di atasnya sumbu original. Kalau negatif 5J berarti di bawah dia. Ya. Kemudian sisi yang terbentuk, titik yang terbentuk dari 2 titik X dan Y itu adalah R, ini R-nya ya, atau Z di sini, titiknya Z ya. Z, kemudian jaraknya adalah R ini ya, garisnya adalah R, atau magnitudnya namanya ya, magnitud. R, dan sudut yang terbentuk antara keduanya X dan Y, sumbu X dan Y itu adalah theta di sini, theta. Ya. Atau bisa kita cari ya, maka X itu sama dengan R dikali cos theta. Ya. Karena apa? Ya dulu pasti SMA itu diajari ya, kalau sudutnya terletak dekat dengan sumbu mana? Misalnya sumbu X atau sumbu Y, maka itu sebagai kosinusnya. Ya. Kosinusnya ini kan sumbu X dekat dengan sumbu X itu kan dekat dengan sudut theta, maka X ini nanti dicari dengan cos. Jadi X sama dengan magnitud dikali sudut, kosinus sudutnya ya. Yang jauh, ini kan yang jauhnya,
jauh dari theta. Jadi ini sinus. Ya. R kali sinus theta. Gitu ya. Nah, sekarang ini operasi dari bilangan fasor. Ya. Tadi kan ada banyak ya fasor, ada dalam bentuk rektangular, polar, dan eksponensial. Nah, ini gimana caranya menjumlahkan, mengurangkan, ya ininya operasi matematika untuk bilangan fasor. Yang pertama, penjumlahan bilangan fasor, ya. Itu seperti ini, kalau ada Z1 ditambah Z2, maka menghasilkan ya bilangan real ditambah bilangan real. Bilangan imajiner ditambah bilangan imajiner ini. Ya. X1 tambah X2 ditambah J kali Y1 tambah Y2. Kalau pengurangan gimana? Ya sama aja, dikurangi, tandanya aja yang berubah. X1 kurangi X2 ditambah J, Y1 min Y2. Kalau perkalian, nah perkalian ini bisa untuk keduanya, bilangan dalam bentuk rektangular atau polar. Ini kalau polar ya. Polar tuh kita perkalian, Z1 kali Z2 itu sama dengan bilangan realnya ya, R1 kali R2, magnitudnya dikalikan, kemudian sudutnya dijumlah. Nah, ini kalau bilangan polar. Kalau bilangan rektangular seperti apa? Rektangular kan seperti ini ya. X ditambah X1 tambah Y, JY1 dikali X2 ditambah JY2 sama dengan ini kali silang ya, X1 kali X2, X1 kali belakang ya, JY1 kali depan ya, maka X1 kali X2 berapa? X1 X2. X1 dikali JY2 berapa? X1 J X1 Y2 ditambah JY1 kali X2 berapa? X2 J X2 Y1 ditambah JY1 kali JY1. Nah, jadi J kuadrat Y1 Y2. Nah, J ini kan sama dengan J itu kan sama dengan akar min 1, maka J kuadrat itu sama dengan min 1. Ini min 1 ini. Ya, min 1. Berarti sisa min Y1 Y2. Ya. Jadi untuk multiplication atau perkalian ini bisa untuk bentuk rektangular dan bentuk fasor. Ya, kalau yang penjumlahan dan pengurangan ini untuk bilangan dalam bentuk rektangular. Pembagian juga sama, ya. Pembagian itu ya bilangan magnitudnya itu dibagi, sedangkan sudutnya itu dikurangi. Ya. Kemudian ada resiprokal, ya. Resiprokal itu 1 dibagi Z, ya. Ini nggak usah dihafalkan ya kalau gini ya, satu yang resiprokal ini. Kita logika saja, jadi 1 per Z, artinya kan 1 per R dengan sudutnya theta, ya. 1 per R. Nah, sudut theta ini kan sama aja kayak kalau satu saja seperti ini kan sama aja dengan sudutnya 0 derajat ya. Jadi 0 dikurangi theta berapa? Ya, min theta. Nah, ini jawabannya sama ya. Kemudian kalau di square, di akar gimana? Akar Z sama dengan akar R dengan sudutnya dibagi 2. Ya. Sudutnya dibagi 2. Kalau kompleks konjugate itu dikurangi X kurangi JY. Itu sama dengan R dengan sudutnya min theta. Atau kita kalau pakai eksponensial sama dengan R dikali E pangkat negatif. Ini semuanya negatif ya. Min JY, min theta, min J theta. Nah, kalau yang tanpa kompleks konjugate itu kan positif semua ya, X tambah JY, R dengan sudutnya positif theta, R kali E pangkat positif J theta. Nah ini semuanya min ini min. Ya, simbol untuk kompleks konjugate adalah star, bintang seperti ini. Itu ya. Kemudian ini merubah
persamaan dalam domain waktu menjadi domain frekuensi, menjadi domain fasor, ya, domain frekuensi atau domain fasor, dan sebaliknya, ya, domain frekuensi itu ditandai dengan T di sini, dengan waktu T itu frekuensi, ini waktu. Kalau domain fasor, ya T-nya dibuang, ya karena dia konstan T-nya. Ya. Jadi ininya dihapus karena konstan, ya, karena tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi Vm dengan sudutnya theta. Ya. Kalau sinus, jadi dikurangi oleh 90 derajat. Ya. 90 derajat, gitu ya. Ya wes, coba ini konversi ke bilangan fasor. Ya. Coba ini hitung. Ya, hitunglah bilangan berikut ini menjadi sederhana. Sederhanakan bilangan berikut ini ya. Yang A dulu. 40 sudutnya 50 derajat ditambah 20 sudutnya min 30 derajat dipangkatkan setengah. Dipangkatkan setengah. Gimana jadinya? Gimana? Ya kita ubah dulu ya. Kalau dipangkat tadi dalam bentuk apa ini pangkat ini? Pangkat coba tadi gimana caranya rumus pangkat ini kita lihat. Nah ini ya, pangkat itu akar Z sama dengan akar R dengan sudutnya theta per 2. Ya, per 2. Nah ini berarti bilangan polar ya, bilangan polar ini. Jadi nanti kita pangkatnya bilangan polar. Bilangan polar.
Fear the assassin with no master. The rules hold you back. Leave them for someone who needs them. Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. So many enemies, so many knives. Look, I don't want to kill you, but I will. Minions have spawned. Wars are messy. My kills are clean. The old ways just don't work. No more meditation or masters. I am my own master, just the way I like it. Gonna carve my own path. Can't stop what's coming. You can never have too many kunai. Better bring it.
Skill and steel will get the job done. Everyone dies. I just speed things up. Should have run. Everyone's got a weakness. That's my target. How about I just end this? I work alone. It's... If they're smart, they're scared. Yeah! I'll make this look like magic. There are over 300 pressure points on the human body. No one can protect them all. Let them see me. They can't stop me.
The only rule that matters is that your enemies don't walk away. I'm right here. I love what I do. I'm not here to make friends. You will not stop me. It's not about the killing. It's about who's doing the dying. Fear the assassin with no master. Time to do what's gotta be done. Welcome to Summoner's Rift. Playtime's over. "30 seconds until minions spawn. Gonna carve my own path.
Minions have spawned. Can't stop what's coming. Your window to run away is closing. Quickness is strength. I make problems disappear. Watch your back. You can never have too many kunai. Magic's fine. Steel's better. No more meditation or masters. I'm not here to make friends. Your colors won't fly here. Yes! Yes! I am my own master, just the way I like it. Cold steel and a target are all I need. I'm already thinking next. An enemy has been slain. Wars are messy. My kills are clean. Only good Noxian is a dead one. Yes! I'll make this look like magic.
The Fist of Shadow was my mom. I do things differently. You're done. You came a long way to die. Skill and steel will get the job done. Restraint's not really my thing. Executed. You will not stop me. Enemy has been slain. Everyone dies. I just speed things up. If they're smart, they're scared. An enemy has been slain. Forget balance. This is a reckoning. I work alone. It's better for everyone. Now it's personal. Executed. Stands eternal. It's not about the killing. It's about wisdom in the dying. Kama or kunai. Depends how I'm feeling. You're dead, I'm alive. An So, enemy has been slain. Killing spree. how about I just end this? Let them see me. They can't stop me.
Don't waste the anger. Channel it. Killing spree. Double kill. Triple kill. The words on their tombstones will be my new mantras. Perfect execution. They can't stop me. Rampage. They should try. Shut down. An enemy has been slain. No one tells me what to do. Not anymore. An enemy has been slain. I love what I do. My enemies won't. See ya! Playtime's over. Killing spree. Gonna carve my own path. An ally has been slain. Shut down. Can't stop what's coming. I make problems disappear. You can never have too many kunai. An ally has been slain. Magic's fine. Steel's better. Dominating. Shut down. No more meditation or masters. An ally has been slain. I'm not here to make friends. Destroyed a turret. Got a great Slain an enemy. An ally has been slain. actions have consequences. Enemy has been slain. Don't look back.
An enemy has been slain. That's right. Payback is hard. Come on, I dare ya. Cold steel and a target are all I need. Enemy The killing Kinkook spree. controlled me. I do what they wouldn't. Smoked 'em. Wars are lessons. My principle. Shut down. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Okay, that one was messy. The only rule that matters is that your enemies don't walk An away. ally has been slain. Slain an enemy. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Lesson learned. An ally has been slain. I can do this all day. An ally has been slain. How about I take this one, karma? Yeah. Has slain an enemy. An ally has been slain. Everyone's got a weakness. That's my target.
Enemy killing spree. An enemy has been slain. Double kill. So many enemies, so many knives. Heard you were tougher. You better be dangerous. Ally has been slain. Focus. An ally has been slain. An ally has been slain. I got a pack full of trouble and nothing but time. Restraint's not really my thing. Your team has destroyed a turret. Not stop me. An enemy has been slain. Ya, mohon maaf ya. Lagi mati lampu, HP saya yang buat hotspot juga mati. Kita lanjutkan ya. Masih di sini? Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Masih semangat ya. Ini kurang dikit lagi. Nah, ini tadi gimana? Kita mau menyederhanakan bilangan fasor berikut ini. Ya. Jadi tadi ini kan sama aja dengan akar. Ya, A ditambah B lalu diakarkan. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa kalau akar, jadi akar dari bilangan polar, ya. Tadi di operasinya itu. Nah, bilangan polar berarti nanti kita bawa ke bilangan polar, ya. Nah, tapi kalau bilangan polar dijumlahkan itu belum bisa. Ya, yang bisa itu adalah bilangan rektangular yang dijumlahkan. Jadi ini kita bawa ke bilangan rektangular dulu intinya. Ya. Jadi ini kita bawa ke bilangan rektangular. Sama dengan berapa ini? 40 kali kosinus 50 ditambah J dikali sinus 50. Berapa 40 kali kosinus 50? Coba kita cari. 40 kali kosinus 50 itu 25,71. Ditambah J dikali 40 sinus 50. J 30,64. Ya. Terus 20 sudutnya min 30 derajat. Sama dengan berapa ini? 20 dikali kosinus min 30 ditambah J sinus min 30. Ya. 20 kali kosinus min 30 sama dengan
17,32 ditambah sinus min 30 itu kan sama aja kayak min sinus 30 ya. Minus sin 30 dikali 20 sama dengan J dikali 10. Ya, J 10. Ya. Terus ini dijumlah. Ya, dijumlah sama dengan berapa ini? 25,71 ditambah 17,32 adalah 43,03 ditambah J 40,64. Ya, 40,64. Oh, sorry, ini min 10 ya. Ini min J 10 ya dia. Karena kan min sin 30 ini. Jadi J berapa ini? J 25 ya. J 20,64. Ya, J 20,64. Atau sama dengan bilangan polarnya adalah 47,72 dengan sudutnya 25,63. Ya, 25,63. Terus, ini di akar. Ya, ini kan belum di akar ya. Ini di akar. Jadi akar dari ini. Gimana caranya? Jadi kan akar dari R-nya yaitu 47,72 dengan sudutnya tadi dibagi 2. 25,63 dibagi 2. Ya. Jadi 6,91. Ya, sudutnya adalah 12,81. 12,81. Ya wes, ini satuan ya, ini jawabannya 6,91 dengan sudutnya 12,81 derajat ya. 12,81 derajat. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Yang B nanti sama ya, tapi di sini ada kompleks konjugate ya. Kompleks konjugate. Tadi rumusnya apa? Ya, ini kan 3 min J5. Nanti hasilnya jadi polarnya adalah R dengan sudutnya min theta ya, min theta. Ya wes, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Paham ya? Kita next. Ya, ini tadi sama dengan yang tadi ya. Ini disederhanakan menjadi seperti ini. Ini bilangan rektangular, bentuk rektangular. Ya. Nah, kalau ini gimana? Ini adalah persamaan gelombang sinusoidal. Jadikan ke bilangan fasor. Ya. Tadi kalau kosinus, ya, kosinus. Berarti apa kosinus? Berarti I jadikan bilangan fasor ya, bilangan polar ya. I sama dengan amplitudenya apa? Kan rumusnya adalah Vm dengan sudutnya theta ya kalau kosinus ya. Jadi Vm-nya adalah 6. 6 dengan sudutnya adalah min 40 ya, min 40 derajat ampere ya. Terus kalau B gimana ini B? Nah, karena B ini kita hindari negatif ya, kita hindari negatif ini, amplitudo dengan amplitudo negatif ya, harus positif. Jadi supaya nggak negatif ya kita ubah ya. Ubah coba jadi kosinus ya. Rumusnya adalah min sin A itu kan sama dengan kosinus A ditambah 90. Sama dengan berapa? Jadi kosinus 30T
ditambah 50 ditambah 90 sama dengan cos 30T ditambah 140 sama dengan, jadi berapa ini? Langsung aja ya. Oh, ini adalah 4 ya, 4 cos. 4 cos, ini belum 4, ini 4 cos. Minnya hilang ya, karena kan rumusnya ini tadi. Rumusnya ini. Ya. Amplitudenya. Jadi bilangan polarnya adalah 4 dengan sudutnya adalah 140 derajat. Satuannya adalah volt. Ya. Ini ya. Ya, sini juga sama. Yang A berarti gimana yang A? Coba yang A. Alika. Alika yang A jadi bilangan fasor gimana Alika? Bilangan polar. Masih mendengarkan ya Alika? Masih, Bu. Bilangan polar jadi berapa itu? Ayo Alika. Jadi berapa Alika? Ayo, berapa Alika? Yang A, kan sinusoidalnya adalah 7 kosinus 2T tambah 40. Fasornya berapa? Rumus polar yang R Ya, R dengan sudutnya theta. Bu ya. Berarti jadi 7 sudut 40 derajat bukan, Bu? Iya, karena apa? Karena ini cos rumusnya ya. Cosinus. Jadi kalau cos ya berarti rumusnya adalah Vm dikali sudutnya langsung theta. Beda kalau sinus. Sinus itu rumusnya adalah Vm baru sudutnya theta kurangi 90. Ya, ini kalau sinus. Ini tetanya nggak usah dijumlah lagi sama apapun. Gitu ya. Terima kasih Alika. Sekarang yang B, sama kayak tadi B. Ini kita jadikan positif ya. Kita pindah ke positif. Gimana caranya? Ya, kita konversi ini ke kosinus seperti tadi. Ya. Ke kosinus. Gimana caranya? Berarti kan min sin A itu sama dengan apa? Kosinus A ditambah 90 sama dengan 4 dikali kosinus 10 ditambah 90. Berapa? 4 kali kosinus 100. Ya, maka jawabannya adalah 4 dengan sudutnya adalah 100. Ini jawabannya. Ya. Ya wes. Ini kurang lebih sama ya. Ini juga dijadikan bilangan fasor.
Ini bilangan rektangular, yang A, yang B itu bilangan eksponensial. Ya, gimana caranya menjadikan bilangan apa? Sinusoid. Ini pertanyaannya, tentukan persamaan sinusoidalnya dari bilangan fasor berikut. Ya. Nah, ini caranya ya. Ini tentukan sinusoidal juga dari bilangan fasor, dibalik ya. Tadi kan bilangan fasor ke sinusoidal. Sekarang tadi kan bilangan sinusoidal ke fasor, sekarang kebalikannya. Ya, fasor ke sinusoidal. Ya wes, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Nanti silakan dikerjakan ya, dipelajari secara mandiri ini soal-soalnya. Nanti kalau nggak bisa, ya besok kita belajar materi ini lagi, yaitu materi 3 pertemuan kita membahas materi steady state pada rangkaian AC. Ya wes gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.